Mbak Inggit sendiri kenapa wajahnya tidak nampak Mbak Inggit? Mungkin Kameranya. geser dapur. Mm-mm. Ya, Sampun baik. tinggal Ye, nih. sebentar saya buka dulu. Oh, Matur nuwun Bapak Ahmad Mujahid selaku mentor. Eh, Terima kasih Pak Aminuddin selaku penguji. Ibu. Eh, Selamat untuk Mbak Inggit ya. Udah masuk ke seminar rancangan aktualisasi. Kita awali bersama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, silakan Mbak Inggit. ya, matur nuwun Bu. Yang terhormat Bapak Aminuddin selaku penguji, yang terhormat Bu Siti Rohana sebagai moderator sekaligus coach, dan yang terhormat Bapak Ahmad Mujtahid sebagai mentor saya. Perkenalkan, saya Inggit Dwi Karunia, ditugaskan sebagai guru bahasa Jawa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap, angkatan 27 kelompok 2 di Lasar CPNS tahun 2025. Judul rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan kemampuan praktik bahasa Jawa Kromo melalui metode pembelajaran bermain peran dan media interaktif digital pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Langsung ke deskripsi isu. Yang pertama, kurangnya kemampuan praktik berbahasa Jawa Kromo siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap kesenian Jawa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Yang ketiga, minimnya pengetahuan siswa terhadap nilai kebudayaan Jawa di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Yang keempat, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran bahasa Jawa oleh guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Yang kelima, kurangnya minat siswa dalam mempelajari aksara Jawa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Kemudian masuk di analisis APKL. Setelah dianalisis, terdapat tiga isu dengan peringkat teratas, yaitu kurangnya kemampuan praktik bahasa Jawa kromo siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Yang ranking 2, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran bahasa Jawa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan siswa terhadap nilai kebudayaan Jawa di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Masuk ke analisis USG. Dan didapatkan yang ranking 1 adalah kurangnya kemampuan praktik bahasa Jawa kromo siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Setelah dianalisis dengan diagram fishbone, ada beberapa faktor yang mempengaruhi isu tersebut, yaitu dari segi guru bahasa Jawa kurang disiplin menggunakan bahasa Jawa kromo selama pembelajaran. Kesulitan guru menerapkan bahasa Jawa kromo dalam pembelajaran. Kemudian ada materialnya, belum tersedianya kamus lengkap bahasa Jawa di perpustakaan sekolah, kurangnya fasilitas yang mendukung penggunaan media pembelajaran digital. Kemudian di metodenya, belum adanya peraturan resmi tentang penggunaan bahasa Jawa Kromo di sekolah sehingga tidak ada program yang terintegrasi. Kemudian belum ada kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang kemampuan bahasa Jawa Kromo selain pembelajaran. Sedangkan untuk mileunya, budaya sekolah kurang mendukung penggunaan bahasa Jawa Kromo. Kemudian adanya tindakan bullying ketika siswa berbicara bahasa Jawa. Nah, empat aspek ini kemudian mempengaruhi timbulnya isu atau masalah kurangnya kemampuan praktik berbahasa Jawa Kromo siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Nah, dampak ketika masalah ini tidak diselesaikan yaitu rendahnya kesantunan komunikasi siswa terhadap guru, teman, dan orang tua. Kemudian menguatnya pengaruh budaya asing yang dapat menggeser identitas budaya lokal. Yang ketiga, menurunnya kepedulian siswa terhadap pelestarian bahasa Jawa. Dan yang terakhir, hilangnya kesempatan sekolah berperan sebagai agen pelestari budaya dan membentuk karakter berbasis kearifan lokal. Nah, keterkaitan isu dengan materi pembelajaran agenda 3 yaitu masalah ini termasuk dalam Smart ASN
yaitu berkaitan dengan peran ASN sebagai penggerak pembangunan SDM. Guru sebagai ASN dituntut adaptif dan memiliki kompetensi budaya dalam membimbing siswa menggunakan bahasa Jawa Kromo secara tepat agar mendukung visi smart governance berbasis pelestarian kearifan lokal. Nah, berikut metrik rancangan kegiatan. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Terdapat 3 tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, kemudian menyusun kegiatan yang sudah disepakati, yang ketiga menetapkan keseluruhan rancangan kerja sesuai hasil konsultasi. Outputnya adalah hasil konsultasi kegiatan yang meningkatkan kemampuan bahasa Jawa kromo siswa, kemudian susunan kegiatan, lalu rancangan program kerja yang sudah disesuaikan. Nah, kaitannya dengan nilai ASN, yaitu ada kolaboratif, mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan mentor dan atasan dalam mencari solusi. Yang kedua, berorientasi pelayanan, yaitu menyediakan media pembelajaran yang menarik siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa Kromo. Yang ketiga, akuntabel, yaitu menentukan susunan program dengan mempertimbangkan waktu dan fasilitas di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Kegiatan ini juga mendukung visi misi organisasi, yaitu misinya mendukung terwujudnya madrasah bermutu, mandiri, modern, religius, berwawasan lingkungan, dan mampu membimbing peserta didik dalam imtak, iptek, serta dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan. Sementara misi melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, efektif, dan menyenangkan dengan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Kegiatan yang kedua setelah konsultasi yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Ada 5 tahapan. Yang pertama pembagian waktu kegiatan. Yang kedua mempersiapkan sampling, yaitu siswa kelas 7 sebanyak 3 kelas. Yang ketiga memberikan pretest untuk mengukur kemampuan awal. Yang keempat menyusun naskah drama. Dan yang kelima membuat media interaktif digital. Outputnya jadwal kegiatan dan kesiapan siswa kelas 7. Kemudian ada hasil penilaian awal. Kemudian ada naskah drama dan media interaktif. Kegiatan ini mendukung nilai ASN yaitu adaptif, yaitu menggunakan desain visual yang menarik dan komunikatif untuk menjangkau siswa. Yang kedua, kompeten yaitu mempelajari dan mengembangkan metode baru. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan. Ada 4 tahapan. Yang pertama konsultasi dengan mentor untuk aktualisasi. Kemudian yang kedua menentukan materi, mohon maaf, ini kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor untuk perencanaan kegiatan sosialisasi, kemudian menentukan materinya, yang ketiga menentukan media sosialisasi, dan yang keempat mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, outputnya ada materi sosialisasi, kemudian yang kedua medianya, dan yang ketiga siswa yang siap melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nah, kegiatan ini juga kaitannya dengan nilai dasar ASN ada berorientasi pelayanan, yaitu memberikan penjelasan yang jelas dan bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, harmonis, menyampaikan dengan bahasa yang santun dan menghargai audiens. Yang ketiga, kolaboratif, melibatkan siswa sebagai mitra pembelajaran. Nah, yang keempat, baru pelaksanaan kegiatan. Ada 3 tahapan, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan media interaktif digital. Yang kedua, menerapkan kegiatan bermain peran. Kemudian yang tiga, mengamati perkembangan yang terjadi. Nah, outputnya itu ada media interaktif digital, kemudian dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berupa foto atau video. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa, kompeten, menguasai media digital dan metode pembelajaran inovatif, harmonis dan kolaboratif, yaitu membangun kerjasama antar siswa dan guru, adaptif, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran sesuai zaman, kemudian loyal, yaitu menjalankan tugas selaras dengan misi. Yang terakhir ada melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ada 3 tahapan, yaitu satu, meminta siswa menuliskan perubahan yang dirasakan setelah melakukan kegiatan, baik secara kognitif atau pengetahuan maupun afektif dalam lembar evaluasi. Yang kedua, menganalisis hasil evaluasi tersebut. Yang ketiga, jika terhadap
terdapat peningkatan kemampuan bahasa Jawa kromo siswa, maka metode pembelajaran akan diterapkan kepada seluruh siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilacap. Outputnya ada instrumen dan data evaluasi, kemudian laporan analisis hasil evaluasi, dan yang ketiga rencana tindak lanjut. Nah, kegiatan ini kaitannya dengan nilai dasar ASN ada berorientasi pelayanan, yaitu mengutamakan kebutuhan siswa, akuntabel, mengumpulkan data nyata, tiga, kompeten menyusun instrumen evaluasi, kemudian yang keempat, akuntabel, yaitu menganalisis data hasil belajar siswa. Nah, berikut jadwal kegiatannya masing-masing ada 6 minggu, dan ini yang paling banyak waktunya ada di pelaksanaan. Seperti itu. Kemudian kendala dan antisipasi yang saya uraikan yaitu siswa merasa canggung atau malu ketika harus berbicara menggunakan bahasa Jawa Kromo di depan teman-temannya. Nah, antisipasinya guru memberikan motivasi, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan contoh penggunaan Kromo dengan nada akrab agar siswa tidak takut salah. Yang kedua, beberapa siswa masih sering kembali menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Indonesia saat praktik. Nah, ini antisipasinya, guru segera memberi koreksi dengan cara yang halus sambil membiasakan respon dalam kromo agar siswa otomatis menirukan. Yang ketiga, ada siswa yang pasif dan kurang percaya diri karena kemampuan kosakata bahasa kromonya terbatas. Nah, antisipasinya mengadakan kegiatan berpasangan atau tutor sebaya sehingga siswa yang lebih mahir dapat membantu temannya. Yang keempat, waktu kegiatan terbatas sehingga tidak semua siswa mendapatkan kesempatan praktik berbicara kromo. Nah, ini antisipasinya guru memberikan tugas tambahan berupa percakapan pendek di luar kelas agar pembiasaan tetap berjalan. Yang kelima, beberapa guru mata pelajaran lain belum konsisten mendukung penggunaan bahasa Jawa kromo di luar kelas. Nah, antisipasinya mengajak guru lain untuk turut memberi teladan dalam percakapan sehari-hari sehingga pembiasaan lebih merata di lingkungan madrasah. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi saya tentang rancangan aktualisasi saya. Mohon masukan, dukungan untuk mentor, coach, sekaligus penguji agar rancangan aktualisasi saya bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Bu Siti Rohana. Ya, terima kasih, Mbak Inggit. Selanjutnya kami mohon dukungan dan penguatan dari Bapak Ahmad Mustahid selaku mentor. Moga dipersilakan, Pak. Ji, terima kasih. Sebelumnya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aminuddin selaku penguji, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Siti Rohanah MA selaku WI dan juga pembimbing dari PTK kami, Saudara Inggit Dwi Karunia SPD yang sedang menjalani latsar. Eh, Perlu saya sampaikan bahwa MTS Negeri 5 Cilacap ini jumlah siswanya 635 dan kebetulan daerahnya adalah pesisir pantai Mm-mm. antara Kabupaten Kebumen dan Cilacap itu di perbatasan. Sehingga masyarakatnya secara umum memang masyarakat pantai, eh, bisa dipahami bersama bahwa secara umum untuk masyarakat pesisir wilayah selatan itu memang geografisnya seperti itu. Dan siswa kami bisa dipastikan 90% adalah masyarakat pesisir pantai. Dan kebetulan ke pantai cuma paling 2 menit itu, Oke, 700 meter di belakang madrasah itu pantai Bapak. Nusa Muir ya, Pak ya? oh Nusa pinter Mumu, Nji. pinter berenang semua Pak ya. Amin, amin. Dan kebetulan memang siswa kami alhamdulillah untuk optimis belajar tinggi, akan tetapi memang sudah menjadi karakter anak-anak pantai itu kan berbicaranya Ibu, mohon maaf bisa dipahami. Memang kebetulan juga guru bahasa Jawanya ini alhamdulillah kedatangan satu.
Bu Inggit sebagai CPNS yang sebelumnya cuma ada satu, sehingga dengan Bu Inggit ada dua. Jadi dua guru bahasa Jawa ngajar 22 kelas. Sehingga ya memang perlu ekstra. Tapi saya selalu memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada khususnya Bu Inggit. Beliau orang Tegal tapi bahasanya halus sekali. Betul-betul tidak seperti orang Tegal. Sehingga saya merasa optimis nanti pelan-pelan insya Allah semoga anak-anaknya apa ya semakin bisa untuk bahasa kromo, terutama kromo Inggil. Kalau kromo ngoko ya ini bahasa keseharian Bapak Ibu di wilayah Oke. kami. Tapi kami selalu menekankan kepada anak-anak untuk mengedepankan etika dalam berbicara dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai gambarannya. Mohon bimbingan dari Pak Penguji, Pak Haji Aminuddin, dan nanti kami untuk bisa eh, memberikan motivasi berikutnya untuk guru kami, Bu Inggit Dwi Karunia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Mustahid yang telah memberikan dukungan dan penguatannya. Pak Aminuddin Nggih, selaku siap. penguji bisa dites itu nanti bu guru bahasa Jawanya ini Pak. Nggih, Kromo iya, ala Tegal, Keramalah Tegal nggih. ala Tegal terus Nggih. kolaborasi dengan Cilacap itu Pak. Gimana ya? Betul-betul ini hebat ini luar biasa. Yang ngetes Jawa Heeh. Bantul. Jawa Bantul nggih. Oke, Oke, monggo terima kasih Bu silakan. Siti Rana. Juga Oke. terima kasih yang terhormat juga Pak Ahmad Mujtahid. Ini luar biasa. Ini memang tantangan terbesar kita memang terkait dengan SDM dan juga memang siswa yang cukup besar Pak ya. Ini ada 635, 90% itu siswanya dari pesisir selatan, kemudian gurunya hanya dua. Saya tidak tahu bahasa Jawa yang mau Mbak Inggit sampaikan itu bahasa Jawa yang bagaimana? Model Solo, model Jogja, model Tegal. model Jawa Tegal, please personal introduction yuk Kromo Inggil. Moga Mbak, saya minta waktu ya karena Bu Siti Rona bilang ya, bener nggak di guru Iya bahasa Jawanya karena unik eh, Pak. unik. Tadi Pokoknya unik jangan ya. deh personal introduction lah ya, perkenalan diri tapi singkat saja lah saya kira ya, dari mana asal mana kemudian rencananya ya, apa monggo lah silakan. Bahasa Jawanya yang maksud jenengan kromo itu bisa dipraktekkan setengah menit lah boleh lah. Monggo Mbak, silakan Mbak. Nggih, Pak, nggih. Pertama saya mau menyontohkan perkenalan diri nggih, Nggih, Pak. monggo silakan. Nderek nepangaken nama kula Inggit Dwi Karunia, kula saking Tegal, wonten mriki kula dipun dipun nggih dipun paringi tugas nggih ngajar wonten ing MTS Negeri 5 Cilacap. Ngoten, Pak. Oh ya, Jadi cukup Mbak, bagus Mbak, nggih, cukup jadi ya. bahasa kromo yang saya tujukan ke anak mungkin bukan Nggih, bahasa Jawa kromo inggil nggih, Pak. Tapi nggih, paling betul tidak betul. anak bisa mencampurkan nggih boleh mencampurkan bahasa Jawa kromo dengan bahasa Jawa ngoko karena nggih Nggak apa-apa. tidak bisa langsung Nggih, ngoten. Paling tidak anak nggih, bisa menerapkan komunikasi dengan betul Mbak. Bapak Ibu guru ngoten. Nggih, bagus-bagus. Saya kira ini ide yang bagus Bu Siti karena tadi posisinya Bu Siti suruh tes ya tes karena tadi ya agak mungkin karena kebiasaan atau mungkin ya karena ada perbedaan. Tapi tidak apa-apa ini bagus. Karena tadi tadi Mbak Inggit bilang nomo kulo nggih. Kalau di kami di Bantul kan nggih ngapunten Mohon. nderek nepangaken paling kulo paling asmo Aminuddin dan dan Nggih, seterusnya saya menawi kira. Tapi ini berapa? menawi nggih, ngapunten Pak, Nggih, menawi nggih, asma niku kan kangge tiang nggih, sanes nggih, karena di Jawa nggih, itu sangat tidak boleh menjunjung diri betul. sendiri. Nggih. Ya, Nggih, tetes asma betul menika betul untuk setuju. orang lain, nggih. Ah, kan saya dikritik ini. Ini guru bahasa Jawa yang benar ini, betul. Nggih, Pak, waktu kuliah Jadi, terus nggih, Pak. ya, setuju saya, Pak. Ini harus didukung, Pak Ahmad, karena memang penting bagi kita terbiasakan untuk
Kalau di Bantul itu di Pemkat itu setiap hari apa ya? Jumat atau apa itu harus menggunakan bahasa Jawa. Nah, pembiasaan ini menjadi penting. Saya setuju sekali ini ide Ya. yang bagus saya kira. Hanya mungkin perlunya penggunaan media, Mbak. Saya barusan cek juga ini di IG-nya MTSN 5 Cilacap itu postingannya ada 337, followernya 796, followingnya 300 sekian. Saya kira penting untuk publikasi-publikasi ini supaya masyarakat luas mengetahui. Dan saya yakin nanti juga Pak Kepala mudah kok untuk naikin followernya itu mudah saya kira. Karena nanti kan muridnya ada 9.635 ya, tambah orang tuanya sudah 1.200 Wah, udah langsung naik melejit. Tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa penggunaan bahasa ini punya dampak, Mbak, itu dampak secara fisiologi terhadap perilaku keseharian. Pasti saya yakin pasti ketika ngomongnya kasar nanti juga akan berbeda terhadap perilakunya. Ketika ngomongnya halus kan mungkin gestur tubuhnya pasti berbeda juga kan. Ya paling tidak cara menunduk dan itu punya dampak yang luas penggunaan bahasa. Karena kadang-kadang ada pepatah Jawa itu kan istilahnya apa ya ajining diri sekolati ajining rogo soko busono kurang lebih begitu. Jadi penggunaan bahasa itu akan berdampak terhadap perilaku budaya yang sistem. Saya kira setuju, Pak. Tapi mungkin ini hanya tambahan saja, Mbak. Mungkin terkait dengan program ini harus bisa ada kelanjutan, Pak Ahmad. Saya kira misalkan setiap hari Rabu, setiap hari Ya. Jumat terserah panjenengan itu pembiasaan karena memang pembiasaan ini butuh waktu yang panjang sekali. Yang tadi saya sampaikan juga di Australia itu sebuah penelitian untuk belajar antri itu butuh waktu 12 tahun. Orang belajar antri itu. Tapi untuk belajar matematika hanya butuh waktu 3 bulan. Nah, pembiasaan bahasa ini menjadi sangat penting, Mbak Inggit ya. Saya kira nanti di dalam rencana aktualisasi, monggo di situ dimasukkan satu nanti yang tambahan saja ada pembiasaan secara berkelanjutan. Contoh, anak itu kalau dari kelas 1 sampai kelas 9 kan 3 tahun itu setiap hari Rabu, setiap satu minggu sekali ada 52 kali dalam 1 tahun dia membiasakan untuk berbahasa Jawa. Setelah 3 tahun punya dampak Ya. terhadap perilaku. Nah, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan Pak Ahmad, itu ada reward itu, Mbak. Tidak perlu ada punishment karena bahasa ini nanti kalau ada punishment malah repot. Jadi ada reward yang terbiasa, yang baik dan guru yang bagus berbahasa Jawanya nanti mungkin pada saat hub dikasih ya reward lah saya kira supaya nanti ada. Nah yang tidak kalah pentingnya saya tidak tahu apakah nanti ini juga setuju atau tidak monggo itu di banyak tempat itu bisa digunakan. Misalkan di sekolah itu kan banyak dinding-dindingnya, ada mural. Aku bangga berbahasa Jawa yang baik. Kayak gitu-gitu aja saya bangga bisa berbahasa atau saya dan itu memotivasi dan ketika tertulis itu orang akan teringat. Nah, kemudian dari pikiran, kemudian dijadikan sebuah perbuatan, perbuatan menjadikan sebuah kebiasaan, dari kebiasaan itu menjadi karakter, nah karakter menjadi natur. Itu kata Aristoteles, bukan kata saya, Bu Siti Rohana. Saya hanya mengutip kata-katanya Aristoteles saja, tapi paling tidak orang membangun pikiran itu dengan tulisan yang sederhana. Nah, nanti difoto, kemudian tulisan itu seperti mural, silakan anak-anak yang membuat. Jadi anak-anak terlibat aktif bahwa mural yang saya buat ini, aku bangga berbahasa Jawa dengan baik atau Koromo, terserah jenengan. Nah, kemudian itu ada postingannya nanti dibuat di IG. Harapan saya itu ini ada 6 kegiatan, kalau tidak salah jenengan itu paling tidak ada 6 postingan IG itu saat sosialisasi, oh iya ada, saat, dan seterusnya. Saya kira itu Bu Siti Rohana ya, Oke, bagus. Saya kira oke. ini yang bagus untuk melestarikan budaya bangsa. Dan ini adalah aset kita, bahasa itu. Karena kalau nanti anak cucu kita tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik, 50 tahun akan datang hilang bahasa Jawa itu. Kita Oke, belajar ke Belanda bahasa Jawa Kromo nanti. oke. Ih, matur nuwun. Siap. Oke. Terima kasih Bapak Aminuddin selaku penguji yang memberikan koreksi dan masukan. Terima kasih Bapak Ahmad Mujtahid selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Mbak Inggit silahkan ya diperbaiki lagi. Mudah-mudahan lancar gitu sampai dengan Amin. aktualisasi Nggih, matur dan nuwun. menjadi bahasa Jawa yang punya ciri khas gitu ya. Kromonya khas Tegal bercampur Iya, dengan Cilacap gitu. iya, bagus. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Untuk selanjutnya peserta terakhir Ya, Bu. ya Mas Fahmi.
Nggih, Daftarnya sudah siap, sampun. Pak Utomo, D, Nggih, sudah tahu. Ya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Mas Fahmi Nggih. untuk Izin share screen. share Nggih, screen Ibu. ya, Sampun ketinggal Ibu. sampun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Fazul Golib. Saya CPNS Penghulu, peserta Lansar Angkatan 27. Yang terhormat